Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah. Innal jannata uiddat lil muttaqin. Fa iza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak diriwayatkan oleh para perawi, di antaranya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda untuk menasihati Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu atau berperilakulah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu ini adalah orang asing. Au abiris sabil, atau seolah-olah kamu ini sedang melintas di dunia ini. Gharibun, orang asing. Kalau orang asing itu kan, kalau kita berada di negeri orang, itu namanya kita orang asing. Atau orang yang dilari dari negeri orang masuk ke negeri kita, itu namanya orang asing. Orang asing itu tidak bisa dia sewenang-wenang berperilaku di negeri orang. Dia tidak bisa memiliki seperti pribumi memilikinya. Dia tidak bisa jadi presiden karena dia bukan orang warga negara asli. Dia tidak bisa jadi menteri karena dia bukan warga negara asli. Dia juga tidak bisa berperilaku sombong seenaknya di negeri orang, karena tidak pantas dilakukan oleh seorang yang asing. Rasulullah sampaikan, wahai Ibnu Umar, apabila engkau hidup di dunia, berperilakulah seperti orang asing. Seperti tadi, jangan tergoda dengan apa yang ada di negeri yang kamu tinggali. Jangan tergoda dengan dunia ini, karena maksud tujuan kamu hidup ini bukan di dunia, tapi tujuannya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Tujuan yang paling hakiki adalah kehidupan di akhirat. Maka di dunia ini tidak pantas bagi manusia untuk berperilaku sewenang-wenang, untuk berperilaku sombong, untuk berperilaku seolah-olah dia yang menjadi warga negara bumi ini. Au abiris sabil, atau berperilakulah kamu seperti orang yang numpang lewat. Jadi kalau numpang lewat itu hanya sebatas jembatan perjalanan. Jadi tidak bisa diam di sana lama-lama. Tidak bisa di dunia ini sekehendak kita. Karena abiris sabil itu hanya melintas saja, sebentar saja. Jadi kalau kita terperdaya oleh dunia ini, yang mana dunia ini adalah sebagai jembatan lintasan, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Karena tujuannya adalah bukan dunia ini. Ini nasihat sangat baik. Ini nasihat sangat bijaksana untuk kita renungkan, supaya kita tidak disorientasi dalam kehidupan dunia ini. Kita kadang-kadang merasa terancam manakala kita tidak punya harta di dunia ini. Kadang-kadang kita merasa terancam manakala kita tidak memiliki jabatan di dunia ini. Kita merasa terancam manakala kita tidak punya anak. Kita merasa terancam manakala kita tidak memiliki dunia ini.
Padahal ancaman yang paling hakiki adalah dosa-dosa kita. Orang yang punya disorientasi dalam hidup dunia ini, orang yang memiliki salah tujuan dalam dunia ini, dia tidak akan membedakan perbuatan mana yang akan menjadi dosa, mana yang akan menimbulkan pahala. Manakala dia berbuat sewenang-wenang, berbuat sekehendak dirinya, kan orang asing tidak bisa dia melakukan, membuat aturan di negeri orang. Sama manusia juga di dunia ini tidak bisa melakukan, berbuat sewenang-wenang, membuat aturan di negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi kalau dia berbuat sewenang-wenang, apa yang ia kumpulkan adalah dosa demi dosa. Dan itu adalah ancaman yang hakiki. Kalau kita tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kedudukan di dunia ini, belum tentu hidup kita hina. Tetapi kalau kita punya dosa, itu yakin seyakin-yakinnya itu adalah ancaman yang paling besar, ancaman yang paling pasti. Apalagi dosa itu kebawa mati. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan di sana? Orang yang banyak dosa adalah orang yang paling rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 31. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu, hingga datang kepadanya kiamat, kematian dengan cara mendadak. Qalu, mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna fiha. Aduhai celaka, aduhai menyesalinya. Dia menyesali sesal-sesalnya, sangat menyesal ala ma farratna fiha, atas kelalaian-kelalaian yang ia lakukan di dunia ini. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Kemudian mereka pergi menghadap Allah. Yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Dia membawa dosa di atas punggungnya. Dia ngagandong dosa. Orang lain kalau pergi perjalanan jauh bawa koper, isinya pakaian, isinya perbekalan, makanan dan sebagainya. Ia melakukan perjalanan jauh sehingga ketika mau sampai kepada tujuan, yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Dia membawa dosa di atas punggungnya. Kata Allah, ala sa'a ma yazirun. Itu adalah amat buruk apa yang ia bawa menghadap Allah. Orang yang punya disorientasi dalam kehidupan dunia ini, dia akan sangat rentan untuk terjerembab kepada perbuatan dosa. Dan dosa itu manakala tidak ditobati, maka akan dibawa menghadap Allah. Dan kata Allah, itu sangat buruk yang ia bawa. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak membawa dosa. Jadi orang yang akan bahagia pada saat di akhirat nanti adalah orang yang apabila datang kepada Allah, illa man atallaha, datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita ini memang bukan malaikat, tapi kita juga bukan setan. Kita kadang-kadang berbuat baik, tapi sewaktu-waktu kita berbuat salah. Allah sangat senang kepada mereka, manusia-manusia yang apabila berbuat salah, dia cepat ingat, cepat bertobat, cepat mohon ampun. Seperti surat Al-Imran ayat 133 Allah sampaikan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada magfirah, kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surganya. Arduhas samawati wal ard, yang mana surga itu luasnya seluas bumi dan langit, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dia akan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Salah satu tanda orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang, kata Allah, alladzina idza fa'alu fahisyatan, orang-orang yang apabila dia berbuat fahisyatan, perbuatan fahisyah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau dia mendolimi kepada diri dia sendiri, zakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah. Fastaghfaru, lalu dia mohon ampun kepada Allah, lidunubihim, atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru, kemudian dia tidak kembali lagi ala ma fa'alu, atas apa dosa yang ia perbuat, wahum ya'lamun, dan keadaan mereka mengetahui. Jadi seperti itu hadirin. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi umur, tapi pastilah kita berkeyakinan bahwa diri kita ini punya dosa. Dosa ini jangan sampai dibawa mati. Dosa ini jangan sampai kita dibawa menghadap Allah, karena Allah tidak suka kecuali kepada orang-orang yang atallaha biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Oleh karena itu Allah memberikan jalan dan Allah membuka selebar-lebarnya pintu tobat kepada kita semua, hingga nyawa kita ada di tenggorokan, hingga matahari terbit dari barat. Mumpung masih ada kesempatan, kata Allah, bersegeralah untuk mencari kepada ampunan Allah dengan cara tadi. Apabila kita berbuat salah atau menzolimi diri sendiri, zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru, beristighfar, ya. Kemudian apa? Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, tidak melakukan kembali kepada dosa-dosa yang sudah kita lakukan tadi. Jangan sampai terlambat, karena Fir'aun juga beriman. Fir'aun juga ingin masuk Islam. Bahkan di akhir kehidupannya Fir'aun mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa, la yanfa'u imanhum, imannya Fir'aun tidak lagi bermanfaat. Bahkan Allah menyampaikan juga, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, sangat banyak orang-orang kafir menginginkan sekali sekiranya dulu dia di dunia ini hidup dalam keadaan Islam. Kata Allah digambarkan seperti itu. Ketika menghadap Allah membawa dosa, orang-orang kafir itu, dia mengatakan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, sangat ingin aku dahulu masuk Islam, sangat ingin dahulu aku beriman. Oleh karena itu maka penyesalan di hari itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi bisa ditebus diri kita oleh harta dan anak-anak kita, tidak lagi ada yang bisa menolong diri kita kecuali amal perbuatan kita. Oleh karena itu hadirin, hidup di dunia ini adalah perjalanan dari awal menuju kepada akhir. Mungkin kita udah ada dalam penghujung kehidupan, mungkin kita ada yang 10-20% lagi kita akan selesai umur ini. Mungkin ada yang baru pertengahan. Dan umur itu tidak diukur oleh tua dan muda. Umur itu tidak diukur oleh sakit dan sehat. Umur itu kalau sudah selesai, selesailah. Tidak bisa la yastakhirus sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda-tunda barang sekejap pun. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bertobatlah, mari kita selalu meminta ampun kepada Allah, berhenti dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa, perbuatan-perbuatan yang lagot, yang tidak bermanfaat. Manfaatkan sebaik-baik umur kita ini untuk mengumpulkan amal soleh, untuk membersihkan hati, karena nanti itu akan bermanfaat sekali bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Ya Rabb, qasadtuka wa antal karim, da'autuka wa antal adim, rajautuka wa anta rabbul alamin, nadaituka wa anta rahmanur rahim. Fa ya Rabbi irham abdan nadat,
وليس له سواه. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اسقنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا وأخرجنا مما نحن فيه من الهم وحزن والكرب. وأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله الذي قادر على تغيير لأحسنه، وأنت الله الذي إذا دعي إجابة. ارحمنا رحمة واسعة يا عزيز يا عليم يا رب العرش الكريم.